Sahabatku, sahabat tilawah semesta yang kami hormati, ini ilmu makrifat tingkat tinggi, makrifatullah. Sekarang marilah bangkitkan kembali pikiran kita untuk meneliti, karena kolbu bisa ingat cuma kepada yang sudah diketahui, dan ini jawabannya akan ada di dalam kolbu kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Terima kasih telah meluangkan waktunya di channel yang sederhana ini. Kepada yang sudah like, berkomentar, dan subscribe, kami ucapkan terima kasih. Semoga berkah. Di sini marilah kita semua, khususnya orang-orang yang beriman, mari kita bangkitkan kembali pikiran kita, ingatan suci kita, makrifatullah kita, karena ini ilmu makrifat tingkat tinggi yang jarang dibahas. Ada firman Allah di surat Al-A'raf ayat 173, surat ke-7. Allah di sana memberitahukan agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya orang-orang tua kami yang telah mempersekutukan, sedang kami adalah anak-anak keturunannya. Sesudah mereka, apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang yang sesat dahulu? Nah, ini ayat menurut kami sangat mengerikan, karena ada orang yang akan menyalahkan kepada orang tua karena tidak makrifat, karena tidak bisa mengingat Tuhan dengan sebenar-benarnya. Jadi orang tua kita akan dalam bahaya, baik yang sudah meninggalkan dunia ini maupun yang masih ada. Maka dari itu kami membuat channel Tilawah Semesta ini akan menggugah, mengingatkan, membangkitkan ingatan suci kita semua, agar kita semua bisa kembali mengingat Allah, mengetahui Tuhan kita semua. Karena urusan ingat ini ternyata bukan hanya wirid saja, bukan hanya membacakan kalimat saja, tapi benar-benar harus makrifat. Bahkan kalau istilah keterangan lain, ada yang mengatakan kalau awaludini itu makrifatullah. Awalnya beragama itu harus tahu dulu, harus makrifat dulu, makrifatullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua. Jadi di surat Al-A'raf tadi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dengan firman-Nya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar melarang lupa kepadanya, harus terus mengingatnya. Fadzkurullaha dzikron katsira, harus selalu berzikir, ingat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, dan jangan sampai menyalahkan kedua orang tua, apalagi menghisabnya. Kita sebetulnya sudah diberitahu oleh Tuhan melalui wahyunya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
bahwa kita semua padahal sudah mengetahui, sudah makrifat terlebih dahulu di ayat sebelumnya, di ayat 172-nya, waktu di alam rahim. Maksudnya supaya kita nanti di akhirat jangan mengatakan lalai atau lupa lagi kepadanya. Sebab kalau lupa atau lalai kepada Allah ini adalah kesalahan diri sendiri, yang akibatnya kita akan mendapatkan kesesatan. Karena itulah kita jadi bodoh tentang persaksian. Maksudnya bodoh itu karena lupa. Lupa itu jadi kita bodoh. Sebagaimana yang telah dikatakannya banyak dibahas dalam kitab-kitab tasawuf, seperti kitab Sirrul Asror, kitab Hakikat. Di sana dikatakan penyebab buta itu adalah karena kita lupa. Dengan lupa kita jadi bodoh. Bodoh dalam urusan ketuhanan. Setelah manusia berjanji, setelah manusia dipersaksikan dahulu. Nah, di dalam pengertian ini ya, kita harus tahu terlebih dahulu. Karena ada 3 pengertian, ada 3 tingkatan. Nah, yang pertama, ada yang mengartikan dzikir itu wirid, membacakan kalimah-kalimah thayyibah seperti takbir, tahmid, tahlil, dan sebagainya. Nah, untuk yang kedua, ada yang menafsirkan harus banyak itu dengan memperhatikan hukum-hukum seperti di dalam kehidupan sehari-hari kita, yang mana harus sesuai dengan aturan Tuhan, jangan mengerjakan pekerjaan sekehendak hawa nafsu, karena nanti semua perilaku kita akan dipertanggungjawabkan. Nah, untuk yang ketiga, ada yang menafsirkan harus banyak ingat itu, yakni sebagaimana yang telah dijabarkan di dalam kitab-kitab tasawuf, kitab hakikat, seperti di dalam kitab hikam. Di sana para arif billah menafsirkan ayat, menafsirkan tentang zikir itu dilarang keras untuk lupa kepada Tuhan. Jadi kita di dalam menafsirkan ayat, menafsirkan tentang ingat atau zikir harus hati-hati. Karena urusan ingat ini adalah urusan kolbu, tidak bisa begitu saja, sehingga bisa dirasakan oleh yang mengingatnya, untuk mengingat kepada Allah, untuk makrifat kepada Allah yang sebenarnya, dan melalui proses-proses. Tidak begitu saja. Kalau hanya sebatas ingat, membaca, ingat kepada namanya, semua orang juga bisa. Bahkan non-muslim juga bisa. Yang suka lalai, jarang beribadah pun bisa. Ini harus melalui proses pengabdian dan ibadah, kesolehan hati. Karena kolbu hanya bisa mengingat kepada yang sudah tahu. Dan di channel Tilawah Semesta ini sudah kami bongkar, sudah kami bagikan caranya, contohnya secara detail. Tinggal dibuka, diingat kembali. Semoga bermanfaat. Salam Tilawah Semesta.